Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog sederhana aku ya. Jadi ini videonya masih edisi di Takengon, tapi hari ini kita bakalan pulang guys. Ini aku lagi siap-siap ngeberesin semua pakaian-pakaian kita. Dan ini anak aku masih tidur karena ini masih pagi ya guys. Setelah aku pastikan semua pakaiannya udah beres, lanjut aku mau isi semua pakaiannya ke dalam bagasi supaya kita pulangnya lebih santai, nggak ada gotong-gotong barang gitu loh. Setelah itu Pak Su lanjut untuk isi BBM supaya nanti pulangnya langsung aja, nggak pakai berhenti untuk isi BBM lagi. Dan ini aku siap-siapin anak aku dulu. Di sisi lain ini juga ada sepupuku yang lagi beres-beres barangnya karena dia juga mau balik hari ini ke Banda Aceh. Belum siap beres-beres, ternyata travelnya itu sudah datang untuk menjemput. Dan dia itu kayaknya agak kesel karena ada barang yang belum siap, entah itu laundryannya yang belum diambil. Dan ini mereka sudah berangkat aja, semoga selamat sampai tujuan. Setelah sepupu aku berangkat, ini giliran kita yang mau pulang. Jadi kita salim-salim dulu untuk pamitan. Dan ini kita sudah berangkat aja ya guys. Selamat tinggal kota Takengon, menurutku ini kota yang indah. Semoga suatu saat nanti kita bisa balik ke sini, entah itu ada event apa gitu ya guys, tapi kayaknya bakalan lama lagi deh. Kita pulangnya itu santai-santai aja ya guys, nggak usah ngebut-ngebut. Kalau ada pemandangan yang indah kita masuk aja ya untuk tag-tag video. Dan ini bukan jalan pulang, tapi kita masuk aja karena kelihatannya bagus. Lanjut kita beli gorengan dulu ya guys, karena katanya Pak Su itu sudah lapar lagi. Tadi pagi udah kusuruh dia untuk sarapan nasi, tapi katanya udah makan kue jadi udah kenyang. Tapi ini baru 2 jam udah lapar lagi. Memang ya perut orang Aceh itu kalau belum makan nasi itu dikira belum makan, walaupun udah habis kue sebakul. Di Aceh Tengah itu jangan heran kalau misalnya di sepanjang jalan itu banyak orang-orang yang ngejemur biji kopi. Beda dengan di daerah kita di Aceh Barat Daya, di sepanjang jalan itu kita ngelihatnya orang-orang jemur padi. Karena di sini komoditas utama pertaniannya itu kopi. Berbeda dengan Aceh Barat Daya, komoditas utama pertaniannya itu padi. Oke, sekarang kita sudah melewati kawasan perkampungan dan kita sudah memasuki kawasan penggunungan. Dan ini kabutnya tebal banget. Ini anak aku sengaja kita dudukin di depan karena belum hujan ya guys, dan dia itu seneng banget duduk di depan karena kalau di belakang itu dia kayak mabuk perjalanan gitu loh. Singkat cerita, ini kita sudah sampai di perbatasan. Sekarang kita sudah memasuki kawasan Nagana Raya. Setelah melewati beberapa turunan dan beberapa tanjakan, kita akan menemukan warung. Di situ nanti kita akan makan siang. Sampai di sini pas banget waktu jam makan siang ya guys, sekitar jam 12:30 gitu, dan kita langsung aja makan. Ini kita makannya di Betung Ate. Menurutku warung ini sangat strategis karena kalau berangkat dari Takengon itu pas sampai ke sini pas di waktu jam makan siang. Oke, setelah menunaikan kewajiban sebagai seorang makhluk hidup yang butuh makan, sekarang aku harus menunaikan kewajiban sebagai seorang makhluk Tuhan. Setelah semua kewajiban tertunaikan, kita lanjutin lagi perjalanannya ya guys. Di perjalanan hujan gerimis dan ini kita sudah sampai di kuburan Cahit. Menurut berita yang saya baca dari alabaspos.com, ini merupakan makam seorang syuhada. Semasa hidupnya beliau merupakan seorang pengajar di Pondok Pesantren Tengku Bantakiah. Beliau bernama Tengku Baharudin bin Tengku Ibrahim Muda. Ini kami mampir sebentar di sini ya guys karena kondisinya masih hujan dan anak pun lagi tidur, jadi kami istirahatkan di sini sebentar sambil kita cerita-cerita tentang makam ini ya guys. Oke, kita lanjutin lagi ceritanya. Menurut cerita warga dan beberapa kutipan yang saya baca, pada 23 Juli tahun 1999 di Pondok Pesantren Tengku Bantakiah, tempat di mana Tengku Baharudin mengajar sekalian beliau menuntut ilmu, terjadi sebuah peristiwa berdarah atau lebih dikenal dengan tragedi Betung Ate. Tragedi tersebut merupakan peristiwa yang sempat mencengangkan dunia pada saat itu karena banyak santri serta pengajar dan seorang pimpinan pondok pesantren tersebut, yaitu Tengku Bantakiah itu sendiri meregang nyawa dalam peristiwa itu, termasuk Tengku Baharudin bin Tengku Ibrahim Muda yang jasadnya bersemayam di makam yang sedang kami singgahi ini. Pada peristiwa itu Tengku Baharudin sempat melarikan diri dengan peluru yang bersarang di tubuhnya. Sebulan kemudian jasad beliau ditemukan di tepi jalan ini, persis di mana makam beliau sekarang, dalam keadaan masih utuh dan tidak berbau serta tasbih di tangannya.
Makanya sang ustadz dianggap syuhada atau mati syahid oleh warga. Sehingga tidak sedikit warga yang melintasi jalan antara Aceh Tengah dengan Nagan Raya ini mampir untuk berziarah ataupun sholat, karena di sini juga tersedia musolanya. Oke guys, ini kita sudah selesai cerita-ceritanya. Tadi itu kita cerita-ceritanya sambil makan kerupuk ya guys. Walaupun kerupuknya cuma satu, ya udah kita cemilin aja. Itu pun punya anak aku ya guys. Tadi tuh kita lupa beli jajan dan sampai di sini tuh pinginnya ngemil aja karena cuacanya tuh dingin banget guys. Oke, ini kita sudah jalan lagi ya guys, dan ini kita sudah sampai di Gunung Singgahmata. Sampai di sini cuacanya makin dingin menusuk tulang. Kabut pun menghalangi jarak pandang. Jalan berkelok serta turunan yang terjal membuat kita harus lebih ekstra hati-hati. Rintik hujan yang mengiringi perjalanan kita membuat pesona Singgahmata semakin terpancar. Ini kita masih berada di kawasan hutan lindung ya guys. Hutan ini bukan hanya sekedar rumah bagi flora dan fauna. Hutan lindung Sukamakmur ini juga memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Hutan ini berperan sebagai penyerap karbon, membantu mengurangi dampak perubahan iklim, serta menjadi daerah resapan air yang penting bagi wilayah Nagan Raya. Resiko banjir dapat diminimalisir karena hutan berfungsi sebagai penahan aliran air. Hutan merupakan benteng alami yang dapat melindungi kita dari bencana banjir dan longsor. Sejak tahun 1980-an, hutan ini ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun beberapa tahun yang lalu, kawasan ini pernah dijadikan lahan tambang dan illegal logging oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang berbuat demikian. Hutan merupakan paru-paru dunia, oleh karena itu kesehatannya harus kita jaga supaya bumi dan makhluk yang tinggal di dalamnya bisa terus bernafas. Mohon maaf karena videonya terlalu panjang, semoga kalian tidak bosan untuk menontonnya ya guys. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung hutan lindungnya. Oke, ini kita sudah sampai di ule jalan, jadi kita mau lepasin dulu mantelnya karena di sini tuh udah terasa banget panasnya ya guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.